Mas Ya, Gun-Gun, ini soal pengukuhan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra. ya. Anda menanggapinya seperti apa? Apakah artinya ini kaderisasinya memang belum terlalu maksimal atau memang ya begitu kuatnya tokoh atau ketokohan dari seorang Prabowo Subianto? Iya, saya pikir dua-duanya apa yang disampaikan oleh Mbak Herdina itu benar. Pertama, begitu sentralnya sosok Pak Prabowo, dia menjadi significant other gitu di tubuh partai, dan usia Partai Gerindra 12 tahun itu masih bergantung kepada sosok Prabowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gerindra lahir bertumbuh sejak tahun 2008, sudah pernah 3 kali ikut pemilu, dan peran Prabowo sangat signifikan, baik dari sisi elektoral maupun dari sudut tata kelola partai begitu ya. Terakhir-terakhir terbukti juga posisi rangkap ketua Dewan Pembina dan ketua umum dalam satu figur ini semakin mengukuhkan posisi Prabowo yang sangat-sangat otoritatif, yang sangat-sangat berperan sentral di tubuh Partai Gerindra. Kemudian sisi lain sebenarnya juga menunjukkan proses pelembagaan politik ya. Sebutlah salah satunya misalnya kaderisasi. Ini juga menjadi PR besar. Kenapa? Karena batasan afiliatif ya yang terlalu kuat itu dalam bangunan organisasi itu menyebabkan personal sentris nanti kekuatan figur yang sangat dominan, dan itu kemudian biasanya ada namanya keengganan atau mungkin juga pekeuh ya dalam bahasa Jawa itu terhadap sosok sentralnya, sehingga governance ya tata kelola dalam konteks pelembagaan partai sebagai entitas modern itu biasanya terkendala memang dalam proses seperti itu. Ya, Mas Gun-Gun Tetapi melihat kalau kita soal lihat sosok Mbak sentral ini, ya. Mas Gun-Gun melihat soal sosok sentral dalam partai politik ini apakah juga hanya terjadi di Gerindra atau sebetulnya juga terjadi di partai-partai lainnya? ini hampir terjadi di banyak partai di Indonesia ya. Ini bukan khas Gerindra sebetulnya. Itu terjadi di Partai Demokrat, itu terjadi di Partai Nasdem, itu terjadi di PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan sejak bertumbuh ya menjadi PDI yang ada perjuangannya, Ya. itu betul-betul sosok Ibu Mega itu kemudian menjadi sangat sentral. Pun demikian posisi Pak SBY, Pak Surya Paloh, dan saya memang cukup mengkhawatirkan modernisasi di tubuh partai. Kenapa? Karena banyak kongres partai yang seharusnya menjadi mekanisme demokratisasi internal partai itu akhirnya berubah menjadi ajang pengukuhan perseorangan begitu. Meskipun begini, saya melihat bahwa bisa jadi dalam konteks kebutuhan strategis masing-masing partai itu tidak masalah gitu. Contoh misalnya ya, Ya. Partai Gerindra punya kepentingan strategis misalnya untuk 2024 dan masih membutuhkan sosok Pak Prabowo karena sejak Partai Gerindra lahir, setiap pemilu itu sumbangsi Pak Prabowo dalam konteks suara atau Untuk mendulang voter suara turnout begitu itu ya? cukup signifikan, betul. Nah begitu. Ya, jadi Tetapi ini maksud saya jangka panjangnya itu yang kemudian harus dipikirkan bagaimana partai itu justru bertransformasi menjadi sebuah entitas kelembagaan dibanding selera individu. baik, itu soal kaderisasi dan mekanisme demokratisasi di internal partai. Lalu kalau kita melihat lagi ke soal koalisi ini, ada juga pernyataan yang menarik yang disampaikan Prabowo ketika itu bahwa adalah kemarin ketika pengukuhan bahwa Gerindra siap untuk berkoalisi dengan partai manapun, tidak memilah-milah, baik itu di saat Pilkada 2020 nanti maupun juga mungkin pada saat pemilu 2024. Apakah ini juga menjadi salah satu semacam pertanda atau kode atau sign dari Gerindra bahwa Gerindra mungkin akan berkoalisi nanti di tahun 2024 dengan PDI Perjuangan atau
atau tidak lagi dengan PKS? Seperti apa Anda melihatnya, Mas? Kalau peluang koalisi itu sudah pasti sangat besar potensinya, begitu ya. Mengingat meskipun Gerindra suara kedua dalam perolehan suara pemilu legislatif di pemilu 2019 di bawah PDI Perjuangan, kan kalaupun Pak Prabowo mau maju ke gelanggang pertarungan 2024, begitu ya, atau siapapun yang mau didorong oleh Gerindra, itu Gerindra tidak atau belum bisa mengajukan satu paket. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat presidensial threshold. Iya. Nah, sehingga dibutuhkan mitra. Dan saya pikir punya rekam jejak berkoalisi dengan PD Perjuangan, sehingga potensi untuk berkoalisi baik itu di pilkada maupun di pilpres di 2024 itu memang sangat besar. Begitu, terlebih misalnya chemistry antara Pak Prabowo dengan Bu Mega gitu, terlihat misalnya kemarin juga Bu Mega turut hadir meskipun daring, ya kan? Kemudian juga punya pengalaman di 2009, jangan lupa Pak Prabowo adalah wapresnya Ibu Mega, begitu ya. Nah. Baik, lalu kemudian soal koalisi ini lagi. Kemarin juga disampaikan bahwa oleh kader-kader dari Gerindra, bahwa kader Gerindra juga meminta agar Prabowo untuk tidak saja menjadi ketua umum kembali, tapi juga menjadi capres. Ya, memang kalau kita baca salah satu keinginan kuat lah yang terbaca dari forecasting Gerindra di 2024 adalah kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, begitu. Mengingat juga di 2024 mungkin tidak ada lagi incumbent seperti di 2019. Saya melihat ya itu sebagai keinginan sah-sah saja, karena bagaimanapun Pak Prabowo kan belum sukses di 3 pemilu ya secara beruntun. Dan saya nggak tahu kalau dari hitung-hitungan hari ini itu masih terlalu prematur untuk melihat probabilitas perolehan suara Prabowo. Kenapa? Karena kita kan harus menghitung kompetitor yang akan muncul di 2024. Masih jauh ya Mas Gun-Gun untuk bicara soal itu ya. Ya, baik. Betul. Baik Mas Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik UIN. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam Mas. Selamat malam. Ya. Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.